membahas tentang pariwisata dan wisatawan. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang perbedaan apa itu pariwisata, apa itu wisatawan, jenis-jenis pariwisata dan jenis-jenis wisatawan. Jadi ini sebagai awal permulaan kita mempelajari tentang manajemen pariwisata. Kalau manajemen saya yakin kalian pengertiannya sudah bosen ya. Manajemen ada yang masih ingat pengertiannya apa? Kalian mahasiswa manajemen, jadi secara basicnya sudah harus hafal di luar kepala tentang pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan atau seni Mengatur. seni mengatur. Jadi basicnya dari manajemen adalah seni mengatur. Tinggal belakangnya apa? Manajemen sumber daya manusia berarti mengatur tentang sumber daya manusia. Manajemen keuangan berarti mengatur tentang keuangan. Manajemen strategi berarti mengatur strategi. Manajemen produksi berarti mengatur produksi. Nah, kalau manajemen pariwisata berarti adalah salah satu cabang ilmu untuk mengatur Pariwisata. atau Objek wisata. yang bergerak dalam bidang pariwisata. Nah, di permulaan ini kita harus kenal dulu. Sebelum kita mengatur, kita harus tahu dulu apa yang akan kita atur. Yang kita atur adalah yang berhubungan dengan pariwisata dan wisatawan. Sesungguhnya pariwisata telah lama menjadi perhatian baik dari segi ekonomi, politik, administrasi, kenegaraan maupun sosiologi. Sampai saat ini belum ada kesepakatan secara akademis mengenai apa itu pariwisata, tetapi sudah ada arti dari beberapa yang bisa kita ambil. Secara etimologi, istilah pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yaitu pari yang berarti banyak atau berkali-kali, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian. Sehingga secara umum pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk rekreasi atau liburan ke suatu tempat yang memiliki potensi dan dapat dinikmati. Jadi kalau secara etimologi, pariwisata itu berarti suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk rekreasi atau liburan ke suatu tempat yang memiliki potensi untuk dinikmati. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata itu sendiri. Jadi kalau gitu dari secara etimologi dan menurut undang-undang kita bisa menyimpulkan sendiri bahwa pariwisata adalah pari banyak, wisata perjalanan. Menurut undang-undang berkeliling ke objek wisata, Bu. Sesuatu yang berhubungan dengan wisata. Jadi pariwisata adalah Tempat untuk banyaknya wisata dan untuk dikunjungi. apa? Kayak kumpulan tempat wisata yang dijadikan satu, jadi lebih banyak gitu loh, Bu. Satu tempat wisata tapi banyak. Ya, Bu. Satu tempat wisata tapi banyak, kalau merujuk pada tempatnya berarti apa? Objek dong. Iya, Objek. Nah, kalau ini pariwisatanya sendiri, bukan objek wisata. Pariwisata adalah Berkeliling ke tempat wisata, Bu. suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang untuk menikmati objek wisata.
Sudah dicatat? Suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang untuk menikmati objek wisata. Oke. Next. Jenis-jenis pariwisata. Jadi kalau kalian selama ini cuma tahu kalau kita pergi untuk mengunjungi satu tempat ke tempat lainnya, itu sudah dinamakan berwisata atau pariwisata, objek pariwisata. Tetapi jenis-jenis dari pariwisatanya sendiri mungkin belum begitu memahami. Jadi kita di sini akan bahas dulu pariwisata berdasarkan letak geografi. Jadi pariwisata itu berdasarkan letak geografisnya dibedakan menjadi beberapa, antara lain satu, pariwisata lokal, yaitu jenis kepariwisataan yang ruang lingkupnya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Misalnya kepariwisataan Kota Denpasar, kepariwisataan Kota Bandung, kepariwisataan Kota Malang, kepariwisataan Kota Batu. Jadi hanya linknya kecil, pariwisatanya lokal, hanya dikenal oleh masyarakat lokal aja. Kegiatannya hanya dilakukan pada satu tempat aja. Misalnya hanya satu tempat di Kota Malang, satu tempat di Kota Bandung. Pariwisata tadi kan perjalanan yang dilakukan seseorang untuk menikmati objek wisata kan. Ada pariwisata lokal, yaitu kegiatan kepariwisataan yang ruang lingkupnya hanya kepariwisataan kota. Kota Denpasar, Denpasar aja. Kota Bandung aja. Sampai sini paham? Selanjutnya pariwisata regional atau regional tourism, yaitu kegiatan kepariwisataan atau kegiatan perjalanan wisata yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkungan nasional dan dapat pula regional dalam ruang lingkup internasional. Misalnya kepariwisataan Bali, kepariwisataan Yogyakarta. Jadi misalnya kalian melakukan perjalanan pariwisata ke Bali. Artinya bukan hanya ke Kota Denpasar saja, tetapi ke beberapa objek wisata yang ada di Bali. Misalnya ke Yogyakarta, bukan hanya ke Kota Malioboro aja, tetapi sampai ke wilayah yang masuk ke residenan Yogyakarta. Jadi bedanya pariwisata lokal dan pariwisata regional itu adalah dilihat dari ruang lingkup wilayahnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Perbedaannya sudah jelas ya? Kalau pariwisata dari lokal, ruang lingkup apa, Bu? apa? Dilihat dari ruang lingkup apa tadi? Ruang lingkup wilayahnya. Wilayah tempat yang dikunjungi. Jadi misalnya Lia cuman berwisata ke objek wisata yang ada di Kota Bandung. Itu masuknya pariwisata Lokal. Kalau Lia Ika melakukan pariwisata ke Provinsi Jawa Barat, berarti masuknya Regional. regional. Oke, sudah paham ya? Selanjutnya, pariwisata nasional. Jenis pariwisata yang dikembangkan dalam wilayah suatu negara di mana para pesertanya tidak saja terdiri dari warga negaranya sendiri, tetapi juga orang asing yang terdiam di negara tersebut. Misalnya, kepariwisataan yang ada di daerah-daerah dalam satu wilayah Indonesia. Jadi pariwisata nasional itu adalah kegiatan pariwisata yang dilakukan di wilayah nasional. Misalnya dari Bali ke Lombok. Itu masuknya berarti pariwisata Nasional. karena ruang lingkup wilayahnya
Dalam satu negara. Ruang lingkup nasional. Dalam satu negara. Jadi ruang lingkupnya antar satu provinsi ke provinsi yang lain. Dalam satu negara itu namanya pariwisata nasional. Kalau regional tadi misalnya dalam satu provinsi. Kalau pariwisata lokal misalnya hanya dalam satu Daerah, daerah atau kota. kota. Jadi 3 ini sudah paham? Alhamdulillah. Sudah Paham, Bu. paham. Next. Ada pariwisata regional internasional. Wah, apalagi tuh? Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari 2 atau 3 negara. Misalnya kepariwisataan ASEAN. Jadi, kalau kalian biasanya ada yang pernah ikut tour and travel, wisata regional internasional, itu biasanya kalau kalian tur ke Singapura, itu ada paketnya bisa langsung ke Malaysia sama ke Thailand. Nah, jadi sudah melewati 2 atau 3 negara, tetapi masih dalam satu hubungan negara. Jadi kayak Singapura, Malaysia, Thailand, itu kan masih dalam satu wilayah negara ASEAN. Jadi melewati batas-batas lebih dari 2 atau 3 negara. Jadi regional internasional ini misalnya masih dalam satu kepariwisataan ASEAN. Kalau pariwisata internasional, Loncat antar benua mungkin, Bu. antar benua, dari Eropa ke Amerika, waduh, habis berapa tuh ongkosnya? Ada yang sudah pernah punya pengalaman pariwisata internasional? Pernah di alam mimpi, Bu. Nah, mimpi. Semoga ke depan bisa jadi kenyataan, kita bisa merasakan pariwisata internasional ya. Amin. Oke. Next. Sampai sini pariwisata berdasarkan letak geografisnya sudah bisa difahami ya. Sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah, saya mau tanya sama Mas Sandy. Pariwisata berdasarkan geografisnya tadi dibagi apa saja, Mas Sandy? 1. Lokal. Itu adalah kegiatan pariwisata yang dilakukan Di suatu objek pada pada satu kota saja. satu daerah tertentu yang masih dalam satu wilayah. Contohnya, Berwisata ke Kota Malang. ya. Yang kedua, pariwisata, Regional. apakah itu? Pariwisata dalam satu wilayah tertentu atau satu provinsi. Misalnya berwisata keliling Jawa Timur. Ya. Yang ketiga, pariwisata. Nasional. Contohnya, Dari antar provinsi. Dari Surabaya ke Jogja. ya bisa. Yang keempat, Regional, internasional. contoh, Berwisata dari Indonesia ke Thailand. Indonesia, Thailand, Singapura. Yang terakhir, Internasional. contohnya, Berwisata dari Indonesia ke Paris. ke Paris. Jadi sudah antar benua.
Oke, saya catat. Pinter loh Sandy ini. Suka saya sama Sandy ini. Sering masuk ya Sandy. Kadang kerja sore. Bu, kalau umroh itu bisa dimasukkan pariwisata internasional enggak, Bu? Mana? Umroh Bisa. bisa dimasukkan pariwisata internasional enggak? Bisa. Kan dari Indonesia ke ini. Ke beda negara. Tapi kayaknya Saudi itu masih ikut Asia ya? Iya, Asia. Asia Timur. Asia? Ngawur. Asia Timur lah, Jepang, Asia Barat. Korea. Iya, iya, Asia iya. Utara. Asia Utara bukan kayak golongannya Mongolia gitu, Mbak Putri. Pokoknya masih masuk Asia mana gitu bisa. Kan sama-sama benua tetapi beda bagian. Indonesia kan ASEAN. Asia Tenggara. Asia Barat. Mekah. Mekah ke Asia mana, Ndra? Mekah masuk Asia Barat. Kalau Asia yang Barat. pariwisata regional biasanya kan kalau yang travel umroh kan yang Langsung ke Turki, ya Turki, Dubai. Dubai, Uni Emirat. Jadi ada sekarang itu kalau mau pakai travel umroh, kalian setelah umroh di Madinah sana, di Arab, nanti kalian akan langsung ada satu paket setelah umroh bisa ke Dubai, ke Turki, itu regional internasional. Faham Mas Bahrul Anam? Paham, Bu. Oke. Next. Pariwisata menurut alasannya. Jadi alasan atau tujuan perjalanan pariwisata itu juga dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yaitu satu, bisnis tourism. Jenis kegiatan perjalanan wisata di mana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang, atau yang berhubungan dengan pekerjaan, kongres, seminar, tapi misalnya seminar UMKM gitu ya, seminar produk-produk dalam negeri biasanya diadakan di misalnya di hotel, di suatu hotel di Denpasar. Jadi tujuan dia ke sana itu adalah untuk tujuan dinas atau tujuan bisnis. Namanya business tourism. Yang kedua yaitu vacational tourism, yaitu jenis pariwisata di mana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur, cuti, dan lain-lain. Jadi kalau kalian melakukan perjalanan wisata karena misalnya cuti atau karena mau healing atau mau holiday, itu masuknya di vacational tourism. Selanjutnya, menurut alasannya ada educational tourism. Kalau secara kata, tanpa melihat pengertiannya, educational tourism berarti adalah kegiatan pariwisata untuk Mencari ilmu. atau kegiatan pendidikan. Contohnya study tour. Dibanding ikut nggak, Bu? Termasuk. Masuk, karena Kadang kan studi banding kan kalau misalnya antar sekolah, antar perusahaan kan juga mencari ilmu. banding antar apa? Antar perusahaan biasanya kan ada studi banding. Iya, karena tidak ada tujuan bisnis. Beda ya antara bisnis tourism sama educational tourism, meskipun ditugaskan dari perusahaan, tetapi tujuan atau alasannya di tempat tujuan itu berbeda. Kalau bisnis tourism real untuk kegiatan bisnis, tapi kalau educational tourism, misalnya dulu ketika saya pernah bekerja di salah satu perusahaan asing, itu ada ketika mau dijadikan karyawan tetap, itu harus ada pertukaran atau studi banding dari karyawan sini ke kantor pusat yang ada di Jepang. Jadi di sana nanti dikasih
pendidikan selama 3 bulan terkait mesin, terkait ilmu-ilmu dari dunia pekerjaannya itu diberikan. Jadi tujuannya antara bisnis tourism dan educational tourism berbeda. Bu, kalau seminar, Bu, kenapa kok masuknya bisnis? Kan seminar usaha, Oh, ya kan? Tujuan seminar apa? menciarkan, mencari ilmu juga kan bisa, Bu. Tetapi ilmunya kan untuk bisnis. Termasuk Kan seminar ada HTM, Ada. ya kan? Ada, Bu. Kegiatan seminar apapun kan ada HTM. Berarti tujuannya adalah untuk bisnis. Kamu punya ilmu, kamu bisniskan. Paham? Bu. Oke, lanjut. Ada familiarization tourism, yaitu suatu perjalanan anjang sana yang dimasukkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang mempunyai kaitan dengan pekerjaannya. Ini hampir sama dengan educational tourism yang kalau tadi Indra bilang apakah ini Bu, kalau kita studi banding pekerjaan itu maksudnya educational tourism, sebenarnya masuknya lebih ke familiarization tourism. Tapi kalau memang tujuan awalnya adalah untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada hubungannya sama pekerjaan, bisa masuk ke educational. Ada juga kalau lebih lanjut sehubungan dengan pekerjaan yang misalnya Indra jabatannya manajemen produksi yang ada kaitannya dengan produksi, dia mengunjungi suatu daerah produksi, misalnya produksi teknologi, dia mengunjungi daerah mana yang mempunyai kemajuan teknologi tinggi, khusus belajar di sana, khusus ingin mengetahui atau mengasah kemampuan, menambah ilmu untuk bidang pekerjaannya. Paham ya? Jadi kalau studi banding masuknya di edukasional, kalau familiarization tourism itu adalah kemauan diri sendiri. Jadi bukan dari perusahaan. Selanjutnya yang kelima ada scientific tourism, yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penyelidikan terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan atau sains. Kalau negara dengan ilmu bidang pengetahuan sains yang paling baik, di mana? Tergantung, Bu, sainsnya apa, Bu? Jepang, kalau teknologi kan Jepang. Teknologi. Ya, ada yang di Agri-teknologi itu kan di Thailand sama Kalau kesehatan? Jerman. Singapura itu kesehatan juga bagus. National. Paham? Beda ya, familiarization tourism sama scientific tourism. Kalau science khusus di bidang ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya special mission tourism, jadi adalah kegiatan pariwisata yang dilakukan dengan maksud khusus. Misalnya misi kesenian, misi olahraga, maupun misi lainnya. Misal, Indra punya saudara atau punya kekasih hati yang ada di Thailand. Selama ini hanya berhubungan melalui video call, belum pernah ketemu. Terus akhirnya karena ingin ketemu secara face to face, melakukan kegiatan pariwisata ke Thailand dengan tujuan khusus, yaitu special mission tourism. Tujuan khususnya adalah untuk menemui apakah selama ini yang di video call tuh beneran laki atau perempuan, atau sama dengan foto yang selama ini dikenal. Atau misalnya ingin memajukan seni dan budaya yang ada di Indonesia, akhirnya dengan komunitas-komunitas seni yang ada di Indonesia melakukan kegiatan pariwisata spesial misi untuk ke luar negeri memperkenalkan seni dan budaya yang ada di Indonesia, itu juga bisa. Yang ketujuh,
hunting tourism, yaitu suatu kunjungan wisata yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang diizinkan oleh penguasa setempat sebagai hiburan semata. Hunting tourism ini contoh legalnya apa? Kan di sini untuk perburuan binatang, tapi yang secara legal. Selama ini sudah ada yang pernah dengar? Belum pernah, Bu. Kalau pemburuan kan namanya pemburuan kan biasanya kan ilegal. Kalau yang legal belum pernah tahu. Kalau ini misalnya karena memang hunting itu kan kalau secara bahasa kan memburu, perburuan. Bukan yang memburu langsung di hutan gitu ya, bukan. Tapi demi memperoleh binatang yang sesuai dengan yang diinginkan. Misal kalian penyuka kucing. Ada kan beberapa ras kucing Ya, yang memang bisa lomba pemancingan, Bu. di negara tertentu gitu. Atau mau apa? Lomba pemancingan itu, Bu, biasanya, Bu. Dihitung yang apa? Beratnya paling besar, Bu. Bisa. Mancing mania. Mantap. Ya kan itu legal. Perburuan ikan legal kan? Selama yang kamu buru bukan ikan paus. Sampai sini bisa dipahami? Tujuan pariwisata menurut alasannya? Bisa, Bu. Oke, next. Pariwisata menurut musim, menurut saat berkunjungnya. Ada seasonal tourism. Jadi pariwisata yang khusus dilakukan atau berlangsung pada musim-musim tertentu, misalnya summer tourism, winter tourism, autumn tourism. Jadi musim gugur, musim semi, musim dingin, musim salju. Yang selanjutnya ada occasional tourism, yaitu jenis kegiatan perjalanan wisata di mana perjalanan wisatawan dihubungkan dengan kejadian atau occasion maupun suatu event, misal acara sekaten di Yogyakarta, nyepi di Bali. Ada yang orang dengan sengaja ingin tahu mungkin acara sekaten itu seperti apa sih, sehingga akhirnya dengan sengaja melakukan perjalanan wisata dengan tujuan untuk mengetahui suatu event tertentu yang dilaksanakan di suatu daerah. Nah, yang terakhir, pariwisata menurut objeknya. Jadi tadi pariwisata menurut daerah geografis, menurut tujuannya, menurut musimnya atau waktu berkunjungnya, menurut objeknya. Itu ada beberapa. Satu, cultural tourism, yaitu jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan karena adanya daya tarik seni dan budaya. Yang kedua, recreational tourism, yaitu jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan adalah untuk menyembuhkan suatu penyakit. Jadi ada kan kayak mandi di sumber air panas, mandi lumpur. Yang paling terkenal recreational tourism-nya. Pernah dengar? Pacet, Bu. Pacet sama Air di panas. saya Cangar, Bu. pernah itu waktu itu Sidoarjo, Bu. wisata Pangkal Putum. ke wisata Pancuran 7 yang ada di mana itu? Di Purwokerto. Puerto Rico. Karena kan kandungan belerangnya banyak, katanya kalau bisa cuci muka di ke-7 pancurannya itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ada pariwisata commercial tourism, yaitu jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional. Ada sport tourism, sudah jelas, yang berhubungan dengan olahraga. Political tourism, yaitu yang berhubungan dengan kegiatan politik, misalnya untuk peringatan Hari Kemerdekaan suatu negara.
Social tourism yaitu jenis pariwisata di mana dari segi penyelenggaranya tidak menekankan untuk mencari keuntungan, misalnya study tour, piknik, dan lain-lain. Religion tourism yaitu wisata religi, sama marine tourism atau wisata laut. Memancing, menyelam, itu masuk marine tourism. Nah, kalau pariwisata berdasarkan sarana yang dipakai, ada apa aja? Berdasarkan jenis perjalanannya. Nah, pariwisata darat berarti menggunakan Pesawat. darat menggunakan pesawat. Mobil, Maaf, Bu. bus, Bu. kereta api. Lia Kartika, kamu pernah naik pesawat melalui jalur darat? Iso-iso pesawat itu loh. Nggak pernah naik pesawat, Bu, maaf. Tadi enggak. Satu-satunya pesawat yang ada di darat adalah pesawat telepon dan pesawat radio. Apalagi selain melalui jalur darat, Masa lalu, pariwisata Bu. berdasarkan angkutan yang dipakai. Wisata masa lalu. Laut. Pakai kapal. Ke laut. Pakai apa aja laut? Kapal. Apa perahu, Lia Kartika? Lia kanu. Kartika melalui laut pakai apa? Sepeda angin. Pakai odong-odong. Terus ada yang melalui angkutan darat, laut. Yang disebutkan Lia Kartika tadi. Udara. Udara, ya Allah, ya Robbi. Jam berapa ini? Kenapa semuanya sudah ngoheng? Baru jam 8. Ini pasti gara-garanya pesawatnya Lia Kartika. Yang melalui jalur darat. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah wisatawan. Nah, wisatawan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata disebut dengan wisatawan atau turis. Sedangkan wisatawan menurut Nyoman dalam bukunya tahun 2003 adalah orang yang melakukan kegiatan wisata atau orang yang melakukan perjalanan untuk sementara waktu ke tempat atau daerah yang sama sekali masih asing baginya. Jadi kalau secara definisi wisatawan adalah secara simpelnya wisatawan adalah Orang yang melakukan wisata ke suatu tempat. Ya. orang yang melakukan perjalanan Perjalanan wisata ke suatu tempat atau wilayah. Jadi sudah tahu bedanya antara pariwisata dan wisatawan? Sudin, Sudah, Bu. Kalau wisatawan orangnya, kalau pariwisata tempatnya. sudah tahukah itu? Kalau pariwisata, Tempatnya. kalau pariwisata, Tempatnya, Bu. la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Objeknya tempatnya, Bu. Kegiatan. Pariwisata tadi apa pengertian Kegiatannya, pariwisata? Bu. Kegiatannya. Kegiatan perjalanan. Objeknya. Iso objek iku lho, Lia Ika kok iso objek. Kegiatannya. Kegiatannya atau perjalanannya. Kegiatan, perjalanan, wisatawan orangnya. Duh, karisma indah. Ya iso iku lho ya. Jawab.
Ya, buanter. Paham, Bu? Wisatawan, orang yang melakukan perjalanan pariwisata tempatnya. Malam Bu agak ngebleng-ngebleng di situ. Angger. Sudah paham pariwisata adalah Kegiatan kegiatan apa? Kegiatan itu berwisata. wisatawan adalah Suatu perjalanan yang Orangnya yang Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Robbi. Ini malam Jumat ada apa sih sama kalian? Tuh ya. Ada apa? Coba. Waktunya, Bu. Waktunya apa? Waktunya jalan-jalan. Yasin Fadila. Ayo. Serius, pariwisata adalah kegiatan perjalanan untuk Menikmati. menikmati suatu objek wisata. Nggak pakai objek. kalau wisatawan Orang yang melakukan Orang yang kegiatan. sedang melakukan perjalanan pariwisata, Bu. simpelnya gini loh, pariwisata adalah suatu kegiatan perjalanan wisatanya. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata. Wong ya mek diwolak-walik kok iso kuwalik kabeh sing liya ika ketika jalur darat naik pesawat tempur ya. Yang Lia Ika Prawati baru dibahas, temannya belum selesai. Tunggu. Sudah paham bedanya? Bedanya sudah paham anak-anakku sayang? Sudah? Bu. Oke. Lanjut kita orang. Yang termasuk wisatawan. Jadi tidak semua orang yang melakukan perjalanan itu kalian sebut wisatawan. Mereka yang pantas disebut wisatawan adalah satu, mereka yang mengadakan perjalanan untuk keperluan bersenang-senang, mengunjungi keluarga. Yang kedua, mengadakan perjalanan untuk keperluan pertemuan atau karena tugas tertentu seperti dalam ilmu pengetahuan. Tadi kegiatan pariwisata yang dengan tujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan namanya apa? Scientific tourism. Tumben, Ndra. Astagfirullah. Yang ketiga, mereka yang disebut wisatawan adalah mereka yang mengadakan perjalanan untuk tujuan usaha. Tujuan usaha tadi atau Bisnis. tourism. Yang keempat, mereka yang melakukan kunjungan atau mengikuti perjalanan kapal laut walaupun tinggal kurang dari 24 jam. Jadi kalau sudah pakai kapal laut dari Surabaya nyebrang ke Madura dulu sebelum adanya Suramadu, biarpun kurang dari 24 jam juga disebut wisatawan. Pakai visa kan, Bu? Dari mana? Dari Surabaya ke Madura. Ke Madura. Selain visa ada kitas ya. Harus pakai itu. Next, yang dianggap bukan wisatawan. Jadi mereka yang berkunjung dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Kalau ada orang dari Gresik ke Surabaya dengan tujuan melamar pekerjaan, itu ya ojo diarani wisatawan. Biarpun mereka melakukan kegiatan perjalanan. Kalian pulang dari kantor dari Surabaya ke Sidoarjo itu namanya bukan traveling ya, biarpun macet-macetan itu namanya bukan traveling, bukan juga wisatawan. Yang kedua yang bukan wisatawan yaitu mereka yang berkunjung ke suatu negara dengan tujuan untuk tempat tinggal, misalnya mau pindah negara. Di sini ada yang mau pindah negara. Saya Mau kemana rencananya? Brunei, Bu. Oh, ke Brunei. Amin, amin. Semoga bisa ya. Siapa tahu nanti dapat beasiswa S2 di Brunei Karena Darussalam. gagal sih, Bu. Iya. Tapi beasiswanya di sana murah kok, Brunei Darussalam.
Iya Bu, anak-anak Bu. Nah, kalau untuk bertujuan untuk seperti Indra, kalau misalnya dapat beasiswa, berarti apakah bukan wisatawan? Belum tentu. Kalau wisata, kalau pendidikan kan ikut yang itu kan. Educational tourism, berarti nggak masuk ini. Yang masuk ini yang bukan wisatawan, mereka itu ke suatu negara untuk tempat tinggal tetap. Jadi memang punya mau green pindah card ke gitu, Bu, sana. ya? Jadi warga negara asing. Yang punya green card ke US gitu Bu, biasanya. Berarti kalau yang kayak gitu tetap masuk ke itunya, Bu. Ke apanya? Ke apanya? Wisatawannya. Enggak dong, kan mereka sudah menjadi warga negara asing di sana. Enggak, yang bukan itu. Maksudnya orang yang menerima beasiswa itu loh. Iya dong, masuk wisatawan. Masuknya tadi di mana? Di mana itu? Alah. Di mana? Kalau dapat beasiswa, namanya Educational tourism. educational tourism. Next, yang bukan termasuk wisatawan adalah penduduk di daerah tapal batas negara dan bekerja di negara yang berdekatan. Jadi ada kan, kalau kalian Johor di perbatasan, ada kan orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Mereka yang tinggal di daerah perbatasan negara yang bekerjanya mungkin dari Johor ke Indonesia, Indonesia ke Johor tiap hari pulang, itu namanya juga bukan wisatawan ya. Yang keempat, yaitu wisatawan yang hanya melewati suatu negara tanpa tinggal di negara yang dilaluinya itu. Jadi itu juga bukan dinamakan wisatawan. Jadi cuman lewat aja. Transit Bu. Apa? Kok transit? Kalau transit itu masuk wisatawan. Nanti ada. Kalau ini cuma lewat aja, misalnya Indra dari Indonesia mau kemana, melewati negara apa, itu bukan wisatawan. Bukan wisatawan untuk negara tersebut, negara yang dilewati. Beda sama transit ya. Kalau transit kan mereka masih bisa misalnya keluar, terus menikmati atau beli makanan khasnya daerah situ. Ada nanti transit itu masuknya wisatawan apa? Nih. Nah, jenis-jenis wisatawan. Jadi kalau kalian kalian kan orang yang melakukan kegiatan wisata. Jadi sebutan bagi wisatawan itu bukan cuman bule, ya. Kalau kalian menyebut wisatawan yang ada wisatawan luar negeri yang datang ke Bali, sebutannya bukan cuman bule. Ya, orang luar negeri yang datang ke sini namanya bukan bule. Tapi dilihat dari sifat perjalanannya. Sifat perjalanan dan ruang lingkup perjalanan yang dilakukan oleh orang tersebut. Satu, ada wisatawan asing atau foreign tourist. Kalau pariwisata tadi apa bahasa Inggrisnya? Tourism. Tourism. Kalau orangnya wisatawan namanya? Turis. Jadi wisatawan asing atau foreign tourist adalah orang asing yang melakukan perjalanan wisata yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan negara di mana ia biasanya tinggal. Jadi misalnya ada orang dari Amerika datang ke Bali, itu namanya wisatawan asing atau foreign tourist. Atau kalian pergi berwisata ke Singapura, kalian pergi berwisata ke Brunei. Bagi orang Brunei, kalian adalah Wisatawan. Turis. turis apa? Wisatawan asing. Wisatawan asing. Turis atau wisatawan asing. Yang kedua, domestic foreign tourist, yaitu orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal pada suatu negara yang melakukan perjalanan wisata di wilayah negara di mana ia tinggal. Sorry, sebentar, baterai saya habis. Saya charger dulu. Bentar.
Oke. Kita lanjut. Ada domestic foreign tourist, yaitu orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal pada suatu negara yang melakukan perjalanan wisata di wilayah negara di mana ia tinggal, seperti orang yang bekerja di kedutaan besar. Jadi misal di sini ada kedubes Amerika. Nah, kedubes Amerika berarti yang bekerja di kedubes tersebut adalah orang-orang dari Amerika, Bu. Nah, dari Amerika. Pada saat mereka cuti, mereka melakukan perjalanan wisata di Bali. Namanya domestic forage tourist. Jadi karena mereka untuk sementara waktu di sini untuk tujuan bekerja, mereka misalnya karena bekerja di kedubes, pada saat cuti melakukan perjalanan atau kegiatan wisata keliling Indonesia, itu namanya domestic forage tourist. Nanti ada lawan katanya. Nah, ada domestic tourist, yaitu seseorang warga negara di suatu negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri. Jadi kalau misalnya Mas Sandy itu main ke Lombok, kamu juga namanya turis kok, Sen. Masuknya domestic tourist. Kalau Indra berwisata ke Madura, di sana dia juga disebut domestic tourist. Jadi tetap turis kok Indra, biarpun cuma ke Madura. Jadi tahu ya bedanya domestic tourist sama domestic forage tourist. Paham bedanya? Ntar aku tanya ya. Habis ini selesai saya tanya. Lawan kata dari domestic forage tourist itu ada indigenous forage tourist. Apakah itu? Yaitu warga negara di suatu negara tertentu yang karena tugasnya atau jabatannya di luar negeri pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri. Di sana dia disebut indigenous forage tourist. Jadi kalau domestic forage tourist, misalnya tadi orang dari kedubes Amerika melakukan perjalanan wisata di Bali atau di Sumbawa, Indonesia. Sedangkan kalau indigenous forage tourist, orang dari kedubes Amerika tadi melakukan perjalanan di Amerika. Jadi ketika mereka cuti, mereka tidak berwisata di sini, tetapi kembali ke daerahnya untuk berwisata di daerahnya. Paham ya bedanya domestic forage tourist sama indigenous forage tourist? Paham? Next. Nah, tadi kalau Indra tanya, Bu, kalau transit apakah disebut wisatawan? Iya. Jadi ada namanya transit turis, yaitu wisatawan yang sedang melakukan perjalanan wisata ke suatu negara, yang menumpang kapal udara atau kapal laut, yang terpaksa mampir atau singgah pada pelabuhan atau airport, bukan karena kemauan sendiri, misal karena cuaca buruk, jadi yang harusnya berangkat dari negara satu ke negara yang lain, dari negara A ke negara C, tidak bisa langsung dilanjutkan dari A ke C, tetapi harus transit dulu ke negara B sambil menunggu cuacanya membaik. Ini dinamakan transit turis. Jadi selama transit kalian bisa keluar dari pesawat, menikmati makanan yang ada di daerah tersebut, atau melihat-lihat keadaan di daerah tersebut, itu namanya transit turis. Ada juga bisnis turis. Kalau kegiatan perjalanannya namanya kalau orangnya disebut bisnis turis, kalau kegiatan perjalanannya disebut bisnis turism.
Nah, sudah paham tentang jenis-jenis wisatawan menurut ruang lingkup perjalanan? Sudah? Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Kalau transit berarti hitungan jamnya itunya nggak ada tentuan, Bu, ya. Yang Ya. penting terpaksa dan tidak intinya bukan atas kemauan dia sendiri ya. Ya, tetapi karena ketidaksengajaan atau karena adanya sesuatu yang mengharuskan dia harus transit ke suatu daerah tertentu. Berarti kalau misalnya ada case-nya negara ini berupa daratan kayak benua besar terus terpotong dengan jarak dengan batas wilayah ya daratan itu loh, Bu. Terus perjalanannya via darat. Terus di tengah perjalanan itu ada ban bocor dan sebagainya termasuk transit juga, Bu, ya. Ya. Tapi sebenarnya mau ngomong apa, saya jadi ikut ngeblank sama kamu, Ndra. Tapi sebenarnya kalau kamu memang dari jalur darat terus ban bocor, kamu masih mau menikmati daerah situ, Ndra? Jadi siapa tahu, Bu. Sambil menunggunya, sambil Iya, ban healing. turun, melihat-lihat dulu daerah situ. Bisa. Paham? Jenis-jenis wisatawan menurut ruang lingkup perjalanan? Yang paling paham banget nih kelihatannya ya Ika. Ayo sebutkan sayang jenis-jenis wisatawan menurut ruang lingkup perjalanannya. Wisatawan Yang asing. pertama, wisatawan asing. Contohnya, contohnya. Pergi ke Singapura, Bu. Nah, yang menyebut Lia Ika wisatawan asing siapa? Orang Singapura. Orang Singapura. Oke, yang kedua. Domestic foreign Forage. Iya, foreign tourist. Mm-mm. Orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal pada suatu negara. Contohnya, orang yang bekerja di kedutaan besar Amerika. Terus, ngapain dia? Kalau kerja aja kan bukan turis. Terus, dia kan kerja di kedubes. Terus, Tinggal di sana. terus habis tinggal ngapain tuh orang tuh? Berwisata, Bu. Tinggal atau berwisata? Tinggal. Tinggal. Benar begitu, Karisma? Sepertinya orang yang tinggal tapi dia pengen jalan-jalan ke Bali itu bisa disebut kayak itu tadi. Jadi orang kedubes Amerika waktu masa cuti dia nggak Jalan-jalan ke pulang, Bali. tapi jalan-jalan di negara kita atau di negara tempat dia bertugas. Gitu. Dicatat sayang, Lia, Ika, Prawati. Ntar Iya, biar Bu. UTS-nya lulus. Biar UTS sama UAS-nya lulus. Ini, Bu, sudah tak catat. Oh ya, yang ketiga. Domestik Domestik apa? turis. Ya, contohnya. Contoh kayak ke Madura. Siapa yang ke Madura? Saya. Terus yang bilang Ika turis siapa? Orang Madura. Yang keempat? Integenos foreign Geneus. Ya. Orang kedutaan besar Amerika melakukan perjalanan ke negara Amerika tersebut, Bu. Yang kelima, bukan orang negara Amerika. Jadi dia itu misalnya kerja di kedubes sini, kedubes RI.
Tapi waktu cuti kan tadi ada yang ke Bali, ada yang kembali ke Amerika untuk wisata di Amerika. Itu namanya indigenous tourist. Ya, Bu. Yang kelima, Transit turis. contohnya. Contohnya saya pergi ke India, terus transit ke Singapura, gitu Bu. Itu transitnya karena kemauan sendiri, karena kamu mau sendiri. Terpaksa Karena harus melewati. Karena memang harus transit dulu Iya. sebelum melakukan perjalanan. Nah, yang selanjutnya Bisnis turis. yaitu Melakukan perjalanan untuk tujuan lain, bukan wisata. contohnya. Nah, itu Bu contohnya saya belum tahu. Contohnya untuk urusan dagang. Kalau bisnis turis itu kan orangnya. Kalau kegiatan perjalanan wisatanya tadi namanya nggak usah cari slide, masih jauh di slide. Kalau orangnya kan bisnis turis, kalau kegiatan perjalanan wisatanya namanya Bisnis turis. bisnis tourism. Sampai sini paham? Paham? Paham Bu. Kalau sudah paham, mari kita absensi. Anak-anak baik, anak-anak pinter. Ada lagi yang belum absen sebelum saya tutup? Absen saya panggil nggak ada ya? Kita absen dulu. Lia Kartika, mau on cam nggak? Loh iya Bu. Ayo, di sini ada martabak aja. Loh, Sandy. Nggak on cam. Lia Kartika. Let's go, let's go. Iya Bu. Mana? Belum on cam? Bu. Kepencet Bu, maaf. Oke. Absen ya. 1, Iya Bu. 2, 3. Terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Nanti catatannya jangan lupa dipelajari. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida.